Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kita akan bahas tentang materi terkait dengan tata laksana pengawasan yang sangat penting sekali kaitannya dengan penegakan hukum ya. Bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan ya kewenangannya di eh, bidang penegakan hukum dalam bentuk tata laksana pengawasan. Ini penting ya menjadi dasar kewenangan ya dan juga tentunya menjadi eh, prosedural ya jadi dasar kewenangan kemudian juga prosedural dan juga dalam rangka menjalankan ya menegakkan substansi materi peraturan perundang-undangan ya rekan-rekan ya. Nah, jadi di dalam eh, mengatur ya teknis pelaksanaannya dikeluarkan ketentuan terbaru ya di tahun 2024 yaitu Per Dirjen Bea dan Cukai nomor 8 garing BC tahun 2024. Karena kan bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari Per Dirjennya sendiri itu sangat uh, tebal sekali ya, 433 halaman. Kemudian ada 170-an pasal ya. Dan terdiri dari 8 bagian ya, mulai dari pengantar, kemudian selanjutnya masuk ke dalam siklus pengawasan ya, mulai dari unit intelijen, ya. Kemudian di dalam juga mengatur unit kejahatan lintas negara yang kita tahu baru terbentuk ya di tahun 2017, ya. Kemudian masuk ke unit penindakan sebagai siklus berikutnya, ya, berlanjut ke siklus kelima yaitu patroli laut, ya, dan penyidikan. Nah, kemudian juga ini diatur tentang unit narkotika yang baru terbentuk juga menjadi unit Direktorat Interdiksi Narkotik ya DIN unit eselon 2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan terakhir juga membahas tentang sarana operasi laut. Nah, kita akan coba cepat ya dalam rangka um, memberikan ya pemahaman yang singkat ya namun jelas terkait dengan mekanisme ya tata laksana ataupun siklus yang disebut dengan siklus pengawasan. Baik, yang pertama terkait dengan pengantar, di sini ada latar belakang, ya maksud dan tujuan, tahap proses, hal-hal baru apa yang diatur di dalam Per 8 ini. Yang pertama latar belakangnya. Jadi, mengapa dikeluarkan Per 8 tahun 2024 ini ya terkait dengan tadi ya adanya perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu adanya Direktorat Interdiksi Narkotika dan Subdit Kejahatan Lintas Negara ya. Kemudian juga adanya eh, proses bisnis ya eh, IT yang baru ya di bidang pengawasan yang terintegrasi dalam sistem CISA 40 ya. Nah, kemudian juga ada ya perkembangan legislasi ya di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyebabkan bergesernya paradigma penegakan hukum terutama di bidang cukai ya yang lebih mengutamakan penerimaan negara daripada pemidanaan. Ini memang baru berlaku di bidang cukai ya rekan-rekan ya, belum menyentuh bidang kepabeanan. Walaupun demikian sebenarnya secara prinsip ya ultimum remedium atau tadi mengutamakan penerimaan negara daripada pemidanaan ini sebenarnya prinsip umum ya yang dapat saja dilakukan dalam bentuk diskresi ataupun dalam bentuk kebijakan ya kebijakan tanpa harus uh, melanggar undang-undang. Nanti kita akan coba apa spill mungkin ya kasus-kasusnya. Baik tadi jadi maksud maksud dari Perdijen ini tadi ya terkait dengan adanya reorganisasi ya, adanya perkembangan IT ya dan juga adanya tadi prinsip ultimum remedium di bidang undang-undang cukai. Bagaimana progres pembentukannya kalau kita lihat di sini sejak tahun 2022 ya sudah mulai disusun ya, dibahas secara internal oleh Direktorat P2, kemudian juga dengan Direktorat yang baru yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika, kemudian juga dibahas dengan instansi vertikal terus ya sampai dengan Agustus 2022 dengan Direktorat Keberatan Banding ya dan seterusnya sampai dengan sekretariat dan terakhir
di Juni ya, di Juni 2024 ini ya eh, dilakukan apa namanya finalisasi lah gitu ya rekan. Apa saja yang diatur di dalam Per 8 ini rekan-rekan bisa lihat di sini ada 12 ya, ada 12 poin. Yang pertama tujuannya adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dasar hukum pengawasan. Jadi ini sebagai kompilasi ya setelah sebelumnya beberapa kali dirubah ya terakhir dengan per 17 ya. Ya kan per 17 tahun 2020 dan sebelumnya juga per 53 kalau tidak salah ya. Jadi ini kompilasi ya jadi satu per ya yang menggabungkan ya semacam apa namanya omnibus law-nya eh, tata laksana ataupun siklus pengawasan ya rekan ya. Jadi tadi harmonisasi kemudian adanya kegiatan intelijen ya atau penggalangan dan produk intelijen yang mengakomodir crawling lintas Sasker ya. Nanti kita akan bahas apa itu crawling lintas sas satker ya. Berikutnya terkait dengan administrasi penindakan ya. Administrasi penindakan ini lebih di apa sesuaikan ya dengan sifat dari penindakannya. Ya kan ya. Kemudian yang ke sorry tadi yang ke sorry yang pertama tadi masalah harmonisasi ya. Harmonisasi yang kedua terkait dengan tadi pembentukannya organisasi baru. Yang ketiga tadi masalah produk-produk intelijen. Yang keempat masalah tata laksananya ya, tata laksana pengawasan kejahatan lintas negara yang diatur yang baru. Kemudian tadi ya administrasi penindakan, kemudian penindakan bersama ya ini juga diatur. Jadi penindakan tuh ada yang bersifat penindakan bersama ya, nanti diatur khusus. Kemudian ada diatur khusus juga mengenai harmonisasi penanganan perkara ya terkait dengan Undang-Undang HPP. Nah ini ya. Yang ketujuh nanti kita akan bahas. Yang ke-8 terkait dengan penyerahan di bawah pengawasan. Jadi pengawasan juga ya bisa dilakukan penyerahan ya penyerahan kasus ya kontrol delivery penyerahan di bawah pengawasan atau kontrol delivery ya. Itu juga diatur di sini. Kemudian masalah unit K9 juga diatur. Yang 9 masalah CITEK ya sarana organisasi sarana operasi melalui media oleh elektronik ya atau CITEK Center apa intelijen ya teknologi. Dan nanti kita akan bahas apa tuh CITEK. Kemudian Probis yang disesuaikan ya dengan unit pengawasan masing-masing. Kemudian yang terakhir penerbitan pejabat penerbit administrasi pengawasan serta harmonisasi batang tubuh dan laporan. Kita akan lihat tadi terkait dengan pejabat-pejabat penerbit administrasinya ini sangat penting sekali karena ini nanti akan menjadi keabsahan ya dari produk-produk eh, pengawasan ya. Jadi kalau kita lihat dari rekapitulasi per pasalnya maka ada perubahan sebanyak 144 pasal ya rekan-rekan ya. Jadi yang berubah itu 140 pasal, ada penambahan 27 pasal, ada penghapusan 9 pasal. Ya, saya kira itu. Dan ada yang tetap ya 4 pasal ya terkait dengan intelijen, penanganan perkara, dan tata laksana pengawasan NPP ini tetap ya karena memang. Oke, kita bahas yang pertama intelijen ya di siklus yang paling awal dari pengawasan itu intelijen. Apa di situ yang diatur kita lihat di sini terkait dengan perubahan-perubahan pokoknya apa nanti kita akan bahas tata laksananya seperti apa, alur prosesnya dan bagaimana administrasinya. Oke. Jadi di tata laksana intelijen ini yang berubah ya terkait dengan ya nomenklatur surat tugas ya dan pelaksanaan ya. Jadi administrasi surat tugas yang sebelumnya disebut dengan STI sekarang ST saja ya, tidak ada STI lagi ya. Jadi frasenya ST saja, tidak perlu pakai I. Dibikin juga pelaksanaan tugas ya, LPT saja, LPT tidak perlu pakai I ya. Jadi LPT ya. Jadi istilah lama ini di Per 17. Kemudian terkait siapa yang bisa menerbitkan surat tugas ya. Ternyata di sini diatur penerbit surat tugas adalah direktur P2 atau kepala kantor. Nah, jadi jelas ya. Untuk di kantor pusat, untuk intelijen ya pejabat yang ditunjuk adalah direktur P2 atau kepala kantor ya. Nah, ini penting ya, jangan sampai nanti kepala bidang ya. Jadi kalau kita lihat di sini kepala bidang tidak berwenang ya untuk menerbitkan
surat tugas intelijen. Jadi kegiatan intelijen itu ya diterbitkan oleh kepala kantor ya. Tapi di sini Direktur P2 bisa menunjuk, nanti kita lihat ya. Nah, karena untuk menunjuknya ini apakah bisa ke subdit ya ataupun kepala bidang ya, tapi yang memiliki kewenangan di level apa namanya regulasi adalah Direktur P2 dan kepala kantor ya. Kemudian juga terkait dengan frasa penggalangan. Nah, ini penggalangan ini sebelumnya belum diatur, nah sekarang muncul istilah penggalangan ya dalam rangka kegiatan intelijen. Jadi kegiatan intelijen ini ya baik surat tugas dimulai dari surat tugas dan menjadi laporan pelaksanaan tugas dikatakan sebagai penggalangan. Nanti kita lihat ruang lingkupnya seperti apa penggalangan. Kemudian adanya penghapusan NHI HKI ya. Jadi mengapa demikian? Karena HKI diatur dalam tata laksana kejahatan lintas negara. Jadi HKI ini digabungkan dengan KLN ya rekan-rekan ya. Kejahatan lintas negara. Kemudian menerbit ya produk-produk intelijen juga diatur di sini. Direktur P2, pejabat administrator pada kantor pusat ya, kantor wilayah atau KPU, dan yang ketiga pejabat pengawas atau yang ditunjuk. Jadi pejabat ya dari level eselon 2, eselon 3 ya atau administrator dan eselon 4 atau pengawas diberikan wewenang ya untuk menerbitkan produk-produk intelijen seperti NHI ya, kemudian NI ya, kemudian bagaimana tembusan-tembusannya juga diatur di dalam Per 8 ini. Rekan-rekan ya. Baik, tata laksananya kita lihat di sini, tata laksana pengawasan unit intelijen di Per 08 ya, diatur dari mulai pasal 9 sampai dengan pasal 20. Ya, pertama pasal 9 terkait dengan kegiatan intelijen meliputi mulai dari perencanaan, ya, pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi. Kemudian unit intelijen ya ada di kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan. Pasal 11 ya terkait dengan kegiatan perencanaan ya yaitu berupa penelusuran ya, deteksi dini, pemetaan, pengamatan ya dan pengamatan atau personal serta penggalangan ya diterbitkan surat tugas dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 tentang pengumpulan dan atau informasi yang bersumber dari internal atau eksternal. Pasal 13 tentang penilaian yang dilakukan dengan mengklasifikasikan data atau informasi berdasarkan kriteria tertentu, kehandalan sumber, validitas, dituangkan dalam lembar pengumpulan dan penilaian informasi. Kemudian dituangkan di pasal 14 dalam lembar kerja analisis intelijen. Ya. Ini jadi penting sekali kegiatan intelijen ini sebagai awal dari siklus pengawasan. Ya. Nah, berikutnya setelah tadi produk berupa analisis ya dimulai tadi dari surat tugas dituangkan dalam laporan pelaksanaan tugas, kemudian kegiatan pengumpulan ya, informasi ya, kemudian dilakukan analisis dituangkan dalam lembar kerja analisis intelijen. Nah, kemudian dikeluarkanlah produk ya data produk pengolahan data atau informasi ya atau produk intelijen pengolahan data atau informasi ini disebut dengan NI nota intelijen dan NHI nota hasil intelijen ya atau bisa juga berupa rekomendasi atau informasi lainnya. Formatnya juga ada di dalam lampiran. Kemudian produk pengelolaan data dan informasi ya didistribusikan secara elektronik jadi melalui sistem CEISA ya melalui sistem aplikasi pengawasan atau sistem pertukaran data ya bisa juga secara manual ya kan kalian. Nah, pemuktahirannya dilakukan oleh unit intelijen yang terpusat ya. Kemudian unit intelijen melakukan ya, evaluasi pasca penindakan dengan post seizure analysis ya. Ya, jadi siapa yang melakukannya yaitu kantor pusat ya. Juga dapat melakukan penyebaran informasi ya untuk apa? Kepada seluruh unit-unit intelijen ya melalui dilaksanakan menggunakan nota informasi tadi. Nota informasi. Bagian dari juga nota informasi juga berfungsi untuk menyebarkan informasi hasil penindakan dan analisis pasca penindakan. Ya. Untuk unit intelijen memberikan nota profil yang memuat profil intelijen pada unit penyidikan berdasarkan permintaan nota profil ya. Di nota profil ini berupa profil intelijen ya diberikan kepada siapa kepada unit penyidikan. Ya, baik ya.
Kemudian ini alur proses kegiatan intelijen, ya di sangat penting sekali. Jadi kita lihat di sini ada ya siklus juga di dalam proses unit intelijen, mulai dari perencanaan kegiatan, ya. Dari perencanaan kegiatan ini produknya adalah surat tugas, ya, dan laporan pelaksanaan tugas, ya. Apa saja kegiatan perencanaan, yaitu mulai dari penelusuran, ya, pendeteksian dini, pemetaan titik rawan, pengamatan data, ya, pengamanan personil dan atau penggalangan, ya. Kemudian diterbitkan tadi ya surat tugas, ya, surat tugas dan laporan pelaksanaan tugas. Kemudian melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan dari surat tugas tersebut berupa pengumpulan data atau informasi, ya, baik dari eksternal ataupun internal, ya. Kemudian dinilai ya kehandalan dari sumber data tersebut dituangkan dalam laporan apa tadi LPPI, laporan pelaksanaan penilaian intelijen, ya. Lembar pengumpulan dan penilaian informasi, sorry. Ini ya lembar penilaian dan lembar pengumpulan dan penilaian informasi, ya. Berikutnya dilakukan analisis, ya, setelah diteliti kehandalan dilakukan analisisnya. Apa itu kegiatan analisis? Yaitu mencocokkan, membandingkan, menguji, meneliti, ya, dan eh, meneliti ya terkait dengan apa tentunya terkait dengan adanya indikasi pelanggaran, ya. Barulah diterbitkan lembar kerja analisis intelijen yang nantinya akan dituangkan di dalam NHI, ya. NHI ini khusus kepada unit penindakan atau unit patroli, ya. Kemudian NI nota intelijen, rekomendasi dan info lainnya. Ini produk-produk intelijen. Administrasinya tadi ya, dari mulai pasal 11 sampai pasal 20 surat tugas, ya. Sekarang tidak lagi pakai istilah intelijen, tapi surat tugas saja. Laporan pelaksanaan tugas juga tidak menggunakan istilah intelijen sebenarnya, ya. Kemudian laporan pengumpulan dan penilaian informasi, lembar kerja analisis intelijen, nota hasil intelijen atas haki tadi ya. Ini masuk ke dalam kejahatan lintas negara nanti ya. Masuk ke kejahatan lintas negara. Kemudian nota informasi ya. Post user analysis yaitu pasca penindakan, nota profil tadi ya, merupakan hasil intelijen kait dengan profil apa namanya, nota profil itu apa tadi, profil intelijen ya kepada unit penyidikan. Ya rekan-rekannya itu di per 17, sorry ya, ini di per 17, sekarang di per 18 ya tadi ya, surat tugas sudah namanya berganti ya, ini masih sama, ini juga masih sama ya, ini misalnya, nah ini sudah tidak ada lagi ya, betul tadi ya. Dia masuk ke kejahatan lembar negara, kejahatan lintas negara ya. Nota informasi masih ada, masih ada, masih ada. Oke. Berikutnya, nah ini ya. Setelah tadi terkait dengan intelijen, maka kita bahas tentang satu organisasi baru di bidang pengawasan, yaitu unit kejahatan lintas negara. Apa saja yang menjadi ruang lingkupnya? Di sini ada 8 ya, ada 8 kejahatan atau tindak pidana lintas negara, yaitu terorisme, ya, pencucian uang, kemudian terorisme, apa kejahatan di bidang pendanaan ya, ini pendanaan terorismenya ya, pendanaan terorismenya ini terkaitan dengan masih terkait dengan pencucian uang ya atau pendanaan ya, pendanaan. Kemudian di bidang narkotik ya dan apa NPP ya, narkotik dan apa pre narkotik ya, masih NPP ya. Narkotika ya, psikotropika dan prekursor farmasi. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Kemudian kejahatan di bidang haki ya. Berikutnya kejahatan di bidang lingkungan, kejahatan di bidang cagar budaya, dan yang terakhir kejahatan lain yang diatur dalam faktor perundang-undangan yang digolongkan ke dalam kejahatan lintas negara. Ya. Misalnya apa cybercrime ya, tapi cybercrime ini tentunya tidak secara eksplisit terkait dengan barang impor dan ekspor ya, makanya mungkin tidak. Tapi ya bisa-bisa saja ya, misalnya cybercrime yang menyerang
data ekspor impor di bea cukai gitu ya, kan bisa saja ya cybercrime ini, atau perdagangan manusia ya, perdagangan manusia sendiri sebenarnya masuk ranahnya imigrasi ya, taman ranahnya imigrasi, perdagangan manusia ya. Tapi tentunya ya bea cukai bisa berperan juga ya, karena sama-sama apa eh, badan yang bertanggung jawab di perbatasan. Nah, ini tata laksananya untuk pengawasan kejahatan lintas negara ya, pasal 21 sampai dengan pasal 31 hampir sama ya, mulai dari kegiatan pengelolaan data, intelijen ya terkait dengan tindakan teroris, kemudian terkait dengan unit-unit yang bertanggung jawab atau berwenang, kemudian terkait dengan kegiatan intelijen ya yang dimulai dari penelusuran informasi, deteksi dini ya, identifikasi pelanggaran, pemetaan titik rawan sama ya dengan tadi. Yaitu dimulai dengan diterbitkannya surat tugas dan dituangkan dalam pelaporan pelaksanaan tugas ya. Kemudian pengumpulan data melalui 5 pilar tadi ya. Apa sih 5 pilar ya? Tadi 5 pilar dalam pengumpulan data ya. Kita lihat di sini ya, 5 pilar pengumpulan data mana dia? Ini ya, pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu, oke nanti kita lihat 5 pilar pengumpulan data intelijen ya. 5 pilar pengumpulan ya, data intelijen ya. Oke, nanti kita akan lihat ya apa itu. Jadi harus clean ya. Oke, nanti kita akan bahas. 5 pilar pengumpulan data intelijen ya. Jadi di sini diatur di pasal berapa tadi? Di pasal 24 ya. Kita lihat ya. Coba kita lihat di pasal 24 ya. Pasal 24 ya. Nah, ini dia. Ya, 5 pilar tadi ya. 5 pilarnya ini. Oke. Jadi yang dimaksud dengan 5 pilar itu ini ya, perpindahan aja. Jadi apa sih 5 pilar ya? Pengumpulan data itu eh, merupakan kegiatan ya untuk apa yang terencana dan terarah untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data atau informasi ya. Kita lihat di sini, ini 5 pilarnya ya, A, B, C, D, E ya. Yaitu dilakukan dengan pendekatan untuk mengikuti pergerakan perpindahan orang, pergerakan sarana pengangkut ya, arus barang, aliran uang dan alur dokumennya. Jadi ini bagian dari kegiatan intelijen ya dalam langkah pengumpulan data dan informasi ya, rekan-rekan ya. Dengan menggunakan 5 pilar di pasal 24/8 ini, yaitu 5 pilarnya itu kegiatan dengan pendekatan perpindahan orang, ya, pergerakan sarana pengangkut, arus barang, arus aliran uang dan alur dokumen. Ya. Jadi untuk kejahatan lintas negara melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau eksternal. Nah ini yang paling penting ya. Kejahatan lintas negara ini memang identik ya dengan adanya keterlibatan lembaga atau badan internasional di sini ya. Seperti misalnya eh, Interpol ya, Interpol atau juga World Customs Organization ya, yang sudah juga melakukan pertukaran data intelijen ya kan ya. Kemudian bagaimana mekanismenya ya, bisa tertulis media elektronik ya, media lain yang cepat, aman dan urgen ya, kemudian juga bisa juga secara lisan ya, atau melalui media komunikasi lain. Dalam keadaan tertentu bisa secara lisan ya, atau juga secara manual melalui elektronik. Oke, saya kira itu ya. Oke, tadi 5 pilarnya itu tadi ya, pergerakan orang, sarana pengangkut, barang, uang, dan dokumen. Oke, kita kembali lagi. Berikutnya terkait dengan apa tadi? Penilaian ya. Penilaian tadi dilakukan dalam lembar LPPI ya, lembar apa namanya? LPPI tadi, lembar pengumpulan dan penilaian informasi ya, LPPI di pasal berapa? Di pasal 27 ya, kan LPPI. Sorry, pasal 25 ini. Pasal 25 LPPI ya. Kemudian dianalisis dalam LKA
AI ya. Kemudian dikeluarkan produk intelijen dalam bentuk NHI, NI, NHI, KHKI, NHI, KHKI sudah ada ya. Kemudian rekomendasi lainnya diterbitkan oleh Direktur P2, Kasubdit Kejahatan Lintas Negara, Kabit P2 atau Kasih P2. Produknya tersebut didistribusikan secara elektronik, kemudian dimutakhirkan datanya dalam nota inventarisasi profil ya yang nanti akan menjadi feedback untuk unit penyidikan ketika dibutuhkan ya. Kemudian ya lembar hasil penelitian dan lembar oke ya dan dilakukan post user analis ya dengan skema nota informasi. Oke itu ya. Jadi itu administrasi dari apa namanya siklus dari kegiatan intelijen. Kita lihat di sini ada 10 ya administrasinya, surat tugas, laporan pelaksanaan tugas, LPPI, lembar kerja analis, kemudian terbit nota hasil intelijen, baik itu atas HKI, nota informasi ya sebagai tindak lanjut tadi ya dari post seizure analisis ya. Oke. Nah, ini alur dokumentasinya untuk kejahatan lintas negara hampir sama sebenarnya. Kemudian memang tadi ciri khasnya ada aspek cross border ya, cross border crime-nya ya sama menjadi perencanaan ya ditandai dengan produk berupa ST dan LPT. Yang kedua ya adalah pengumpulan data nanti produknya LPPI ya, LPPI. Kemudian penilaian, sorry, LPPI di sini ya, LPPI di sini ya, pengumpulan data ya hasilnya LPPI, kemudian analisis LKAI ya, baru kemudian dikeluarkan produk intelijen ya NHI atau NI ya atau Rekom ya baik secara elektronik ataupun secara manual dan juga menjadi feedback ya yang juga nanti akan dalam bentuk feedback untuk siklus selanjutnya ya. Ini produk-produk ini kemudian diberikan kepada unit penindakan ya. Nanti unit penindakan akan masuk ke siklus penindakan ya ataupun siklus penyidikan ya kan ya. Oke, saya kira itu. Ini alur distribusinya NHI yang terkait NHI ditandatangani oleh Direktur P2 ya ditembuskan kepada Direktur Din ya ditujukan kepada Kasih Penindakan ya Kabit P2 atau Kanwil Kasih P2 ya terkait dengan NPP ya apabila diterbitkan oleh Direktur P2 ya. Ini untuk NHI ya terkait dengan dari Kasubdit KLN terkait dengan NPP maka ditembuskan ke Direktur Din ya ditujukan kepada Kasubdit ya penindakan ya Kasubdit Patla Kabit P2 di Kanwil ya atau KPU Kasih P2 di apa KPBC ya. Kemudian NHI yang diterbitkan oleh Kabit P2 ini ya maka ditujukan ya ditembuskan kepada Direktur Din ya kalau dia NPP ya. Kemudian alur distribusi NHI ya dari Kasih P2. Jadi Kasih P2 juga bisa menerbitkan NHI ya di kantor pelayanan ya. Jadi bukan kepala kantor. Untuk NHI ini justru diterbitkan oleh Kasih P2 ya. Ditembuskan ke ya PBC ya, PBC-nya atau dulu Kasubsi ya. Tembusan Direktur P2, Kanwil dan kepala kantor. Oke ya. Kemudian untuk nota intelijen dari Kasubdit Kejahatan Lintas Negara ya terkait dengan NPP ditembuskan kepada Direktur Din. Oke ya. Alur distribusinya juga sama ya kalau dari Kabit atau Kabit P2 ya kan atau KPU tentunya ditembuskan kepada Direktur Din juga. Oke, saya kira ini ya. Berikutnya kita masuk ke unit penindakan. Oke. Saya kira cukup ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Kita ke unit penindakan. Jadi tadi sudah selesai unit intelijen, kita masuk ke unit penindakan. Di unit penindakan ini rekan-rekan kalau kita lihat di sini ya skemanya sistematika dari penindakan ini ada ya 4 bagian ya ada 4 bagian yaitu kegiatan bagian 1 yaitu kegiatan penindakan, bagian 2 kegiatan penelitian pra penindakan, bagian ketiga skema penindakan, bagian keempat pelaksanaan penindakannya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang
kegiatan penindakan. Ada tentunya di bagian ini ya, pasal 42 ya. Oke. Terkait dengan umum ya. Pasal 43 patroli laut, pasal 44 patroli udara, pasal 40. Oke, nanti kita lihat ya masalah patroli-patroli. Kemudian terkait dengan penghentian sarana pengangkut yang merupakan bagian dari kegiatan penindakan ya. Kemudian pemeriksaan sarana pengangkut ya. Kemudian penegahan ya, penyegelan, kemudian surat perintah, SBP, surat bukti penindakan ya, ini bagian dari pelaksanaan penindakan ya, pasal 42. Jadi pasal 42 sampai dengan 68 ya. Ini jadi pelaksanaan penindakan itu diatur di pasal 42 ya, mulai dari patroli laut, patroli udara, patroli darat ya, kemudian penghentian sarana pengangkut tadi ya, pemeriksaan ya, sarkut dan dokumen, catatan bangunan termasuk badan ya, penegahan ya, penyegelan, surat perintah, surat bukti penindakan dan penindakan segera ya, itu bagian dari pelaksanaan penindakan termasuk di bidang kejahatan lintas negara ya, dan juga di bidang kekayaan intelektual. Terakhir pasca penindakan ya, yaitu penentuan hasil penindakan ya, dan juga laporan pelaksanaan tugas ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di Per 8 ini ya, yang menjadi hal yang baru ya, yaitu terkait dengan penambahan unit KLN tadi ya. Kemudian adanya penyederhanaan ya. Jadi skema penindakan akan lebih disederhanakan. Nanti kita akan lihat seperti apa penyederhanaannya. Kemudian perpanjangan periode pelaksanaan hasil analisis penindakan ya. Perpanjangan periode. Jadi analisis hasil penindakannya nanti lebih panjang periodenya ya. Kemudian kemudahan dalam administrasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian administrasi terkait penindakan. Jadi hal-hal baru yang diatur tadi ya, terkait dengan KLN, kemudian adanya ya memo pelimpahan penindakan. Nah ini ya, jadi ada skema penindakan yang disebut dengan pelimpahan penindakan ya. Nah, sumbernya adalah sebagai salah satu sumber informasi penindakan. Memo pelimpahan penindakan. Jadi memo pelimpahan penindakan ini sebagai informasi, sumber informasi penindakan. Memo pelimpahan penindakan. Jadi nanti misalnya ketika kasus ya dilakukan penindakan di suatu wilayah yang di luar dari yurisdiksi ataupun kewenangan pejabat pengawas, maka diterbitkan memo pelimpahan penindakan. Dan yang memo pelimpahan penindakan ini menjadi sumber informasi penindakan bagi unit yang berwenang, gitu ya. Kemudian diatur juga tentang tembusan-tembusan, gitu ya, tembusan-tembusan, penyederhanaan skema, kemudian tentang patroli darat, ya, kemudian pemeriksaan badan, ya, kemudian unit KLN yang melaksanakan penindakan segera. Jadi penindakan segera juga dapat dilakukan oleh unit KLN, ya. Nah kita misalnya kalau tidak salah ini CTU itu ya, Custom Tactical Unit ya. Jadi unit KLN yang dapat melaksanakan penindakan segera. Nah ini kerja dengan kejahatan lintas negara, tentunya tidak bisa sembarangan juga ya saya kira ya. Kemudian penindakan barang hasil terorisme ya, pencantuman aspek pertimbangan terhadap penindakan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme atau penjahatan atas pencantuman aspek pertimbangan. Nanti kita lihat ya. Mungkin langsung aja ini menarik ini. Pasal 65 pencantuman aspek pertimbangan. Kita lihat ya pasal 65 apa sih? Pasal 65 ya kan ya. Jadi penindakan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme atau kejahatan atas negara mempertimbangkan oh ini aspek itu maksudnya ya aspek keselamatan ataupun keamanan gitu ya. Jadi kalau dia barang apa cair ya, padat, gas, bahan peledak, nah ini aspek ini harus dipertimbangkan ya, aspek karakteristik barang, aspek keamanan, kesehatan ya, dan juga aspek kegunaan sebagai barang bukti. Jadi ini harus dinilai, dicantumkan ya di dalam hasil penindakan ya. Oke, saya kira itu ya. Oke, saya kira itu rekan-rekan. Berikutnya lebih ke arah administrasi sebenarnya ya. Misalnya ketentuan khusus ya terkait dengan waktu analisis juga dalam satu periode. Kemudian sebagai rangkuman setelah periode penugasan selesai, LPT ya. Susun SBP surat bukti penindakan dan berita acara terkait penindakan serta pembuatan LPT juga diatur. Oke. Ini yang dihapus ya, tata cara pemeriksaan sarkut dihapus,
Kenapa? Jadi karena nanti mungkin diatur secara tersendiri ya di masing-masing lokasi ya, karena adanya perbedaan ya mekanisme ataupun karakteristik dari tempat-tempat yang diperiksa ya. Begitu juga tentang sarana pemeriksaan badan, bangunan juga dihapus, ya, audit juga dihapus nih. Penyegelan dalam pelaksanaan audit karena sudah diatur khusus di tata laksana audit ya. Jadi dihapus. Kemudian LPTP tindak lanjut penerbitan SBP ya juga dihapus ya simplikasi dokumen. Jadi tindak lanjut atas SBP terhadap pelaksanaan dugaan pelanggaran dengan diterbitkan LPHP. Jadi sekarang namanya LPHP ya. Ya, hasil penindakannya. Bukan lagi LPP. Tindak lanjut ya, tindak lanjut. Tindak lanjut atas penerbitan SBP adalah diterbitkannya LPHP ya. Laporan apa sih tadi LPHP? Laporan pelaksanaan hasil penindakan ya. Apa sih LPHP? Kita cari ya di sini ya. LPHP ya. LPHP. Nah, ini ya. Laporan laporan dan penentuan hasil penindakan. Oke, laporan dan penentuan hasil penindakan ya. Kita lihat coba seperti apa formatnya. Ini dia LPHP. Ya, sorry. Nanti kita lihat ya. Kita lihat LPHP ada di mana tadi? Di lampiran W ya, lampiran W, lampiran 3 ya. Oke, nanti kita lihat saja ya. Ini dia. Ini LPHP, laporan dan penentuan hasil penindakan. Jadi isinya analisis hasil penindakan. Oke ya. Jadi nanti isinya apa sih yang paling penting dari LPHP ini? Jadi yang paling penting itu di sini ya. Catatan ya buat konsep laporan pelanggaran kembalikan barang. Nah, ini jadi bagaimana laporan apa tadi penentuan hasil penindakannya ini ya bisa kita lihat di sini di contohnya misalnya apakah dikembalikan barangnya ke pemilik ya dilimpahkan ya kepada kantor bea cukai yang lain ya atau diberikan waktu ya untuk analisis ya di sini jadi dituangkan di dalam laporan di sini juga ya harus mencantumkan dugaan dari pelanggaran undang-undangnya ya. Udah, jadi ini penting kan ya. Jadi ingat tadi ya ada laporan hasil laporan apa tadi? Laporan penentuan ya. Laporan penentuan hasil penindakan ya. Laporan dan penentuan hasil penindakan ya. Kalau dulu laporan penentuan kalau dulu LPTP ya. Sekarang laporan dan penentuan hasil penindakan. Jadi produk akhir dari kegiatan penindakan tadi ya SBP dan laporan penentuan hasil penindakan. Rekan-rekan, jadi probisnya ini kan penting sekali. Jadi kita rangkum ya probis penindakan ini tadi ya dimulai dari ini yang di per 20 ya ini sudah tidak berlaku ya. Kita langsung saja ke yang berlaku existing di per 8 ya. Ini tidak berlaku ya. Jadi di per 8 ini ya dimulai dari apa? NPI ya. Dimulai dari apa? NPI. NPI ini tadi produk intelijen ya. Ya kan? Eh ya. Oke, ini skemanya. Kemudian apa sih NPI ini? Kalau kita lihat ya, NPI apa tadi, guys? NPI ya. NPI itu nota pengembalian informasi. Oh, NPI itu nota pengembalian informasi ya. Oke, NPI nota pengembalian informasi. Coba kita lihat seperti apa sih NPI ya. Ini dia NPI ya. Sorry, mana sih NPI? Nota pengembalian informasi ya. Nah, ini ya, nota pengembalian informasi. Jadi ya belum dapat dilakukan penindakan ya. Jadi ini kalau belum ya. Jadi kita kembali. Jadi siklusnya itu ini kalau tidak dapat dilakukan ya. Jadi pertama-tama ya, jadi nomor satu unit dari informasi sumbernya dari unit intelijen ya atau unit KLN ini memberikan NHI ya. Jadi bermulai dari NHI atau info lain ya atau info lain. Karena kan eh, ya info lain kemana kemudian unit intelijen ini akan membuat laporan ya. Laporan yang ini ya.
Ini kegiatan penelitian pra penindakan ya. Dilakukan oleh siapa? Oleh unit intelijen ya. Oleh unit penindakan juga, sorry, sorry. Unit penindakan. Setelah mendapatkan NHI, maka dia membuat LAP ya, laporan analisis penindakan. Coba kita lihat LAP itu apa sih? LAP ya, LAP. Nah ini ya, menuangkan berdasarkan LAP ya. Tata cara penggunaan atau LAP ya, laporan analisis penindakan kalau tidak salah ya. Oke, ya LAP tadi apa guys? Oke, LAP lembar analisis penindakan ya, lembar analisis penindakan ya. Jadi eh, apa lembar analisis penindakan ya. Jadi sesudah tadi dikeluarkan NHP akan dianalisis dulu ya, lembar analisis penindakan. Kalau dia dapat ditindaklanjuti, maka diterbitkan skema operasi penindakan. Kalau tidak dapat diterbitkan, maka dikembalikan dalam bentuk NPI ya, NPI ya melalui melalui sistem informasi tentunya ya, CISA. Nah, kemudian tadi ya laporan analisis penindakan ini ya, laporan analisis lembar sorry sorry lembar analisis penindakan ini bisa bersumber dari NHI, info lain dan juga apa, LI apa tuh? Lembar informasi ya dari sumber lain ya dan berbagai pengembangan ya LI ya LI ini tadi apa lembar informasi ya. Oke, rekan-rekan ya MPP ini apa ya? Kita lihat MPP apa guys? Banyak istilah-istilah yang harus kita kuasai ya. MPP ya. MPP itu memo pelimpahan penindakan tadi ya. MPP apa memo pelimpahan penindakan tadi ya kalau ternyata di luar dari yurisdiksi ya. Jadi bisa ya MPP. Tapi MPP ini sesudah operasi penindakan ya. Nah, sesudah tadi bisa ditindaklanjuti secara spesifiknya bagaimana ya? Apakah dilakukan secara mandiri, dilakukan bersama ya dengan unit lain di Bea Cukai atau dengan instansi lain atau dilimpahkan tadi ya dengan MPP ya. Apabila dia sudah dipastikan untuk dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan unit lain di BC ya atau dengan instansi lain maka dikeluarkan surat perintah ya kan ya. Nah, kemudian di sini bisa juga dari unit intelijen ini ke unit patroli ya tentunya ketika jadi NHI ini ya apa namanya bisa juga disampaikan ke unit patroli ya untuk melakukan penindakan kan ya. Nah, di sini unit patroli menilai apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak ya. Pertama kalau ada tentunya akan masuk ke ya operasi penindakan ataupun operasi penindakan segera gitu ya. Jadi dilihat dari eh, apa urgensinya ya urgensinya. Apakah penindakan biasa atau penindakan segera tadi ya penindakan segera. Penindakan segera itu sendiri terdiri dari penghentian ya, pemeriksaan, penegahan, penyegelan ya dan setiap eh, apa namanya tindakan ini harus dikeluarkan produk-produk ya berita acara ya berita acara pemeriksaan, berita acara penegahan dan berita acara segel ya kan ya. Nanti untuk barang, pengambilan barang contoh juga dibuatkan berita acara ya, berita acara pengambilan barang contoh, berita acara dokumen, pengambilan dokumen, berita acara serah terima barang, ya, berita acara penitipan barang, berita acara pembukaan segel, ya. Untuk penggunaan senjata api juga dibuatkan berita acara penggunaan senjata api dan juga berita acara barang atau sarana pengangkut. Pembawaan barang dan sarana pengangkut ini nanti akan disatukan dalam bentuk SBP ya. SBP itu apa? SBP itu bukti penindakan ya. Surat bukti penindakan ya, SBP. Sorry, sorry. SBP apa tadi? Surat bukti penindakan ini ya. Surat bukti penindakan ya seperti ini. Contohnya kita lihat ya. Di sini menerangkan tentang sarana pengangkutnya apa, barangnya apa, bangunannya apa,
orangnya siapa yang dilakukan penindakan ya, penghentian ya, objeknya, kemudian lokasinya, uraiannya, alasannya, ya, jenis pelanggarannya, waktunya kapan, ya, berakhirnya kapan, ya, hal-hal apa yang terjadi dituangkan dalam surat bukti penindakan ya dengan melampirkan berita-berita acara tadi ya, berbagai berita-berita acara yang sudah dibuat ya, sudah kira-kira seperti itu. Kemudian berita acara penolakan surat bukti penindakan ini juga ya. Jadi surat bukti penindakan ini ditandatangani juga oleh kuasanya. Kita lihat di sini, pemilik, kuasa atau saksi bisa menandatangani ya. Tapi kalau dia menolak, maka berita acara penolakannya ini harus juga berita acara tolak BA ya. Jadi tolak BA-nya juga pakai penandatanganan ya. Berita acara tolak BA ya. Kita lihat contohnya ya, berita acara tolak BA ya. BA tolak BA ya. BA tolak BA. Coba kita lihat ya. Tolak seperti apa bentuknya? BA. Eh, mana dia? Nah, ini ya. Penolakan tanda tangan surat berita. Jadi ada formatnya juga. Ketika apa namanya? Menolak untuk menandatangani berita acara menandatangani surat bukti penindakan, maka dibuat juga berita acara penolakan ya. Dan ini juga ditandatangani oleh kuasanya. Jadi menolak ya. Alasannya apa menolak ya. Nah, ini juga bagus ya. Oke, berikutnya masuk ke siklus berikutnya setelah tadi berita acara SBP ya, maka masuk ke tahap berikutnya apa ya? Setelah operasi penindakan ya yang berakhir dengan penegahan ya. Kita lihat di sini rekan-rekan, siklus berikutnya masuk ke penentuan hasil penindakan ya. Ini sebagai produk akhir dari penindakan, penentuan hasil penindakan ya. LPHP, penentuan hasil penindakan. Nah, di sini harus ditentukan apakah ada dugaan pelanggaran ya pidana ya, biar rekan-rekan ya. Nah, eh kalau ada dugaan pelanggaran pidana, maka diteruskan ke unit penyidikan ya dengan menggunakan BAST, berita acara serah terima untuk barang ya yang juga ditandatangani oleh pemilik barang. Nah, ini ada dokumen PSHP. Apa itu PSHP? Begitu lihat ya PSHP. PSHP. PSHP itu apa, guys? Jadi PSHP itu pelimpahan segera hasil penindakan. Oke. Jadi bisa juga dilimpahkan ya. PSHP ini kalau terkait dengan yurisdiksi ataupun kewenangan yang eh, dimiliki oleh unit lain ya. Maka PSHP penyerahan apa tadi pelimpahan segera hasil penindakan ya. Ini ya. Jadi bisa jadi dari LPHP tadi lembar penentuan hasil penindakan ya. Apakah dia akan dilanjutkan ke penyidikan? Maka dibuatkan BAST ya, BAST. Sorry, dibuatkan ya BAST, dibuatkan LP ya, laporan LP itu apa ya? Kalau kita LP itu laporan pengaduan kalau tidak salah. Laporan penindakan ya LP ya. LP. Oh, LP itu laporan pelanggaran ya. Jadi LP itu laporan pelanggaran ya. Jadi dibuatkan LP, laporan pelanggaran ya guys. Ada laporan pelanggaran, contoh format laporan pelanggaran dari unit atau instansi lain ini ya. Dibuatkan laporan pelanggaran, oke, atau LP1 ya. Ada LP1, oke. Kalau LP saja, oke, LP tadi ya, laporan pelanggaran. Oke. Jadi LP itu apa? Laporan pelanggaran. Jadi dibuatkan LP ya, laporan pelanggaran ya, kan ya. Bukan laporan pengaduan ya. Kalau di polisi kan laporan polisi ya. Tapi di sini laporan pelanggaran ya. Jadi bentuknya laporan pelanggaran ya, kan kita akan lihat bentuknya apa laporan pelanggaran. Jadi apabila itu terkait dengan dugaan tindak pidana ya ataupun pelanggaran ya pelanggaran ini bukan harus pidana sebenarnya ya jadi bisa juga administrasi
maka unit penindakan membuat LP dan berita acara serah terima laporan pelanggaran ya kepada unit penyidikan. Ya. Di sini akan ditentukan nanti oleh unit penyidikan. Kita akan masuk ke skema berikutnya. Jadi itu skema dari penindakan kita cukup di sini aja ya. Nanti kita lanjutkan dengan penyidikan. Jadi skema penindakan itu tadi ya. Kalau di per 17 itu cuman ya bedanya apa per 17 dengan per 8 ya bedanya kita lihat di sini ya dari tabel ini apa bedanya guys? Bedanya itu apa ya? Ya. Pertama jenisnya ya atau mekanismenya itu ada tiga sama ya. Mandiri ya artinya melakukan penindakan sendiri ya. SBP dilakukan oleh kantor penindak sama ya. Ini sama untuk yang mandiri sama, untuk yang dilimpahkan juga sama ya. Oke sama ya, dilimpahkan itu artinya penindakan dilakukan oleh kantor yang menerima pelimpahan, SBP-nya di kantor yang dilimpahkan ya. Nah, ini yang beda ya. Jadi kalau di per 17 ada istilahnya perbantuan ya. Sekarang tidak ada lagi perbantuan ya. Ya. Jadi ada istilahnya perbantuan dan dilimpahkan dengan perbantuan. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Ya, jadi di per 8 itu yang ada adalah bersama ya atau melakukan penindakan bersama. Nanti bagaimana dengan SBP-nya? Maka SBP-nya kantor yang lokus penindakan. Nah, itu yang menjadi SBP ya. Kemudian kanwil atau pusat ya dalam hal tadi misalnya lokusnya melibatkan lebih dari satu kantor pelayanan gitu ya atau lebih dari kanwil ya atau mungkin ya berdasarkan sepakatan ya ataupun keputusan dari pejabat yang menentukan tentunya ya atau bisa juga SBP diterbitkan oleh kantor pengendali operasi ya pengendali taktis atau komandan patroli ya jadi itu ya rekan-rekan ya jadi tidak ada lagi istilah perbantuan nah ini yang ingat ya jadi di per 8 istilahnya adalah bersama ya penindakan bersama ya bersama kantor bea cukai lainnya berikutnya untuk bersama dengan instansi lain ini sama ya jadi kalau di per 07 ya dengan masih ada kata-kata perbantuan ya tapi di per 8 ini bersama dengan instansi lain melakukan penindakan bersama dengan instansi lain dan SBP-nya adalah SBP kantor penindak walaupun dengan instansi lainnya. Oke, saya kira itu ya. Jadi ini terakhir ya skema penindakan bersama saya kira ya. Tadi intinya apa skema penindakan bersama? Kalau sebelumnya istilahnya perbantuan, maka di Perlapan ini penindakan bersama dimulai dengan produk intelijen NHI atau LI 1 ya. LI itu tadi laporan intelijen ya. LI itu tadi apa? LI, bentar ya. LI 1 kok banyak istilah jadi suka lupa. LI itu apa guys? LI laporan informasi ya. Lembar ya lembar informasi bukan lapor lembar informasi satu ya jadi ada satu ada dua kayaknya LI 1 lembar informasi satu ya kalau LI 2 apa guys LI 2 nggak ada ya jadi cuma ada satu aja nih LI 1 aja LI 2 nya nggak kenapa harus dikasih nama satu gitu ya kenapa nggak LI ya jadi LI itu lembar informasi ya. Kita lihat seperti apa sih LI itu LI 1 nah ini ya lembar informasi ya coba gini aja ya sumber dari media isinya ini catatan ini oke nanti disampaikan ke mana ditembuskan ke kantor-kantor terkait ya intinya itu ya jadi tadi kembali ke sini berdasarkan NHI atau LI lembar informasi ya satu maka KPBC kami ataupun kantor pusat melakukan penindakan bersama ya penindakan bersama ini setelah dilakukan penelitian pra penindakan oleh kantor penerima ya dituangkan dalam LAP laporan lembar analisis penindakan ya LAP itu lembar analisis penindakan ya LAP tadi lembar analisis penindakan oke kemudian bisa juga tanpa harus melalui LAP ya tapi hot suite ya hot pursuit jadi apabila ada uh, situasi kejar-kejaran gitu ya tertangkap tangan maka tentunya tidak dapat dilakukan lembar analisis ya, penindakan ya, tapi langsung hot pursuit keluar wilayah kerjanya, maka di sini unit penindakan sebagai penerima informasi yang pertama berkoordinasi dengan unit penindakan lokus ya
Kemudian dilakukan bersama ya dengan menggunakan surat perintah ya. Kemudian pelaksanaan operasi penindakan ya dengan SBP ya dan BA oleh unit penindakan Lokus. Oke, saya kira itu rekan-rekan. Jadi kemudian pelaksanaannya tadi produk akhirnya apa SBP dan berita acara terkait ya. Macam tadi berita acaranya, berita acara pemeriksaan, berita acara penegahan, berita acara penyegelan ya yang dirangkum di dalam SBP kemudian ya ditegah ya apakah dia ditegah. Kalau dia tidak ditegah maka kantor yang tadi ya di dalam dituangkan di dalam LPT ya dan divalidasi dalam rangka validasi penindakan bersama ditandatangani oleh pejabat kantor terlibat. Jadi kantor-kantor yang terlibat melakukan penandatanganan ya apabila tidak dilakukan penegahan. Nah, kalau dilakukan penegahan maka disusur LPHP tadi lembar penentuan hasil penindakan. Apabila ada dugaan pelanggaran maka disusun laporan pelanggaran LP. Apabila tidak ada maka diberikan berita acara serah terima kepada pemiliknya. Saya kira itu ya. Ini penindakan dengan instansi lain sama ya, intinya sama ya. Ya, tidak ada bedanya ya. Tapi di sini yang membedakan tentunya adanya keterlibatan instansi lain ya. Permintaan bantuan. Nah, ini ada permintaan bantuan. Permintaan bantuan ini berdasarkan MOU atau PKS ya. Jadi ya ini harus membuat MOU dulu atau PKS dulu ya, kemudian dilakukan penelitian pra penindakan ya, menerbitkan surat perintah ya, sama ya. Kemudian tadi ya. Oke, saya kira itu terakhir. Nah, ini yang paling penting ya. Tindak lanjut dari pelaksanaan penindakan yaitu berupa ya penentuan ya. Jadi pelaksanaan dari analisis hasil penindakan ya LPHP tadi ya 7 kali 24 jam untuk kepabeanan dan 14 kali 24 jam untuk cukai ya. Jadi jangan sampai terlalu lama. Ya sejak kapan ini? Sejak dilakukan penindakan. Jadi untuk kepabeanan ya dalam tempo 7 kali 24 jam harus sudah bisa ya ditentukan ya ditentukan apa ditentukan apakah akan ya dilanjutkan dengan eh, apa namanya penyerahan tadi ya penyerahan apa namanya eh, jadi LPHP ini ya apakah akan dilakukan BAST artinya dikembalikan ke pemiliknya atau apakah akan jadi ada dua tadi ya BAST yaitu dikembalikan ke pemiliknya ya atau LP ya diserahkan kepada unit penyidikan. Nah ini jangka waktunya 7 kali. Oh sorry ini di per lama ya. Nah, di per baru ya sama ya 7 kali 24 jam sejak penindakan tapi dapat diperpanjang lagi 7 kali 24 jam. Begitu juga di cukai dapat diperpanjang lagi 14 kali 24 jam. Mengapa diperpanjang? Perpanjangan ini diperlukan dapat diberikan dalam hal diperlukannya waktu tambahan untuk uji lab ya. Jadi untuk uji lab terhadap barang hasil penindakan ya atas dugaan pelanggaran ataupun uji lab keaslian pita cukai atau pelanggaran di bidang cukai ya. Kemudian ini ya terakhir laporan pelaksanaan tugas ya di berdasarkan SBP ya maka dikeluarkan laporan pelaksanaan tugas ya dalam keadaan atau waktu tertentu dalam satu periode pelaksanaan tugas satu LPT ya ya yaitu dalam patroli laut ya operasi serentak pengawasan bandara atau kegiatan lainnya. Ini administrasinya ya LI 1 tadi lembar intelijen lembar informasi sorry LI 1 lembar informasi ya. Oke. LAP tadi LAP apa? Lembar analisis penindakan ya. Ya kan? LAP lembar analisis penindakan dan LPHP ya. Jadi beda ini yang membedakan. Kalau di Per 17 itu yang menandatangani adalah atasan atau pengampu penerbit atau pengampu penerbit pejabat administrator di kantor pusat ya. Kalau tetap pejabat di Kanwil atau di eh, pengawas di KPBC. Nah, di Per 8 yang menandatanganinya itu untuk apa namanya adalah atasan atau sama ya. Ini sama ya. Nah, di sini yang beda kan. Jadi yang tanda tangan tiga di sini. Yang tanda tangan di sini penerbit ya, pejabat pengawas di kantor pusat. Oke, ini penerbitnya, ini atasannya, ini pelaksananya. Jadi mulai dari pelaksana ya
kasihnya sampai dengan apa namanya dia yang menandatangani ya sampai dengan atasan dari pejabat penerbit ya begitu menandatangani. Oke ya. Ini penyesuaiannya dulu SBP di per 17 seperti ini, sekarang lebih simpel ya. Oke, lebih simpel. Dan di sini ada kesimpulan ya. Ada kesimpulan. Kalau dulu tidak ada kesimpulan di sini. Jadi ada kesimpulan dari SBP ini ya yang nanti dilanjutkan dengan LPHP ya. LPHP untuk menentukan apakah dia ke BAST atau ke LP ya, laporan pelanggaran. Ini rekapitulasi penindakan. Oke, saya kira. Oke, cukup. Nanti kita masuk ke patroli laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.